Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, spesial berlebaran pemirsa. Kalau kita tadi sudah melihat bagaimana suasana Idul Fitri presiden-presiden terdahulu, kemudian juga Presiden Prabowo Subianto di Istiqlal. Saatnya kita melihat bagaimana suasana Idul Fitri kepala-kepala daerah ya di berbagai wilayah. Kita akan melihat bagaimana Idul Fitri di Jawa Timur bersama dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang sudah bersama dengan rekan kami Goldi Gumilang di sana. Ya, Assalamualaikum, selamat Idul Fitri Goldi. Bagaimana suasana di kediaman Gubernur Jawa Timur saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Philip, pemirsa dan juga Andi Kumala. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saat ini spesial karena saya akan berlebaran dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang pada hari ini bersama keluarga melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur. Dan kami langsung akan menyanyi seperti apa agenda orang nomor 1 di Jawa Timur ini pada Hari Raya Lebaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Khofifah, minal aizin wal faizin. Ibu hari ini bersama keluarga sholat di Masjid Al-Akbar ini memang seperti biasanya seperti ini atau seperti apa Ibu? Ya, tradisi kami memang sholat di sini karena jamaahnya banyak, silaturahimnya dengan lebih banyak komunitas. Rata-rata di atas 40.000. Maka tadi kami bersalam-salam di segmen perempuan, Pak Wagub, Pak Emil bersalam-salam di segmen laki-laki. Itu pun juga mohon maaf tidak bisa semuanya sempat bersalam. Dan kami membuka ruang untuk saling bersilaturahim kembali, baik hari ini di Gedung Negara Gerahadi maupun besok seharian di rumah kami, di kediaman di Jemur. Jadi artinya bahwa masyarakat Jawa Timur yang berkenan bersilaturahim halal bihalal boleh. Kami open house hari ini, besok lusa pagi sampai siang. Ya. Oke. Jadi biasanya kalau agenda di Lebaran seperti itu ya Bu ya? Open house di rumah dan juga di Gedung Gerahadi. Kalau agenda lain mungkin ada Ibu di Lebaran hari ini maupun di besok? Jadi selalu yang kami lakukan selesai sholat Id seperti ini kami akan ke makam karena kedua orang tua kami sudah dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan suami saya, bapak dari anak-anak, kakek dari cucu saya juga dimakamkan di tempat yang sama, maka kami akan berziarah dengan keluarga yang sudah mendahului kami. Oke, baik. Ibu tadi kan ada open house ya Ibu, tapi kalau menu favorit yang biasa disajikan di hari raya itu apa aja sih Bu Khofifah? Saya rasa hampir ya semuanya lontong ya, apakah lontong kari atau lontong gulai. Dua itu kayaknya ya setengah wajib aja bahwa ini penanda bahwa kami sudah berbuka di 1 Syawal. Ada lontong, termasuk lontong ketupat. Tentu agak membuatnya tidak sederhana karena kita harus mencari daun kelapa, kemudian dan seterusnya, tapi indah gitu, indah. Ya. Oke, baik. Ibu, tahun ini refleksi untuk 1 bulan Ramadan ini seperti apa sih Ibu dari Ibu Khofifah dan juga keluarga? Ya, tentu kami akhirnya agak banyak melakukan proses penyapaan sosial, meskipun biasanya kami juga lakukan. Jadi bangunan kesalahan sosial kami insya Allah lebih banyak, kita konsolidasikan intern keluarga besar kami dan saling berbaginya juga lebih banyak. Karena memang ada hal yang kami melihat bahwa daya beli masyarakat sedang mengalami penurunan, maka kami mencoba untuk memberikan solusi antara lain di kegiatan-kegiatan pasar murah itu sambil kita membagikan zakat mal kita, gitu. Jadi misalnya kalau di mana kami ada pasar murah, insya Allah hampir selalu berasnya gratis. Jadi sebenarnya bukan beras gratis, bukan beras bansos, tapi kami sekeluarga saling berbagi aja zakat mal untuk mereka di beberapa titik kayak tukang-tukang becak, duafa, fukoro, tempat-tempat pembuangan sampah biasanya kami tambahkan zakat mal. Jadi ada uang dari keluarga besar yang juga kami distribusikan di banyak titik. Jadi biasanya mereka berkumpul satu tempat, ini enggak, kami menyebar saja supaya lebih banyak yang kami sapa gitu. Oke, baik. Ibu, Jawa Timur kan salah satu tujuan mudik terbanyak ya Ibu. Kalau ini kan nanti akan ada arus balik. Ini seperti apa Bu persiapannya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri buat ini? Ya, kami bersyukur jadi kalau data kami dari Kemenhub ada 16,8 juta. Ini arus yang masuk dan yang keluar 14,2 juta. Berarti ada 2,6 juta tambahan masyarakat yang akan melakukan mobilitas dan interaksi sosial di Jawa Timur. Tapi di berbagai interaksi sosial karena mereka
mereka juga bergerak, mereka juga wisata, pasti juga ada ekonomi yang tumbuh dan uang yang beredar tengah-tengah masyarakat. Maka saya mengajak semuanya memberikan layanan terbaik bagi siapa saja yang berada di Jawa Timur. Kami berharap bahwa di tahun ini ada tambahan 412 masjid ramah mudik dan ramah balik. Oleh karena itu yang sedang bersilaturahim, saya mohon semuanya hindarkan kemungkinan kelelahan, jangan dipaksakan. Lelah istirahat karena tempat yang bisa memberikan ruang bagi mereka beristirahat cukup banyak. Arus mudik sudah dimulai, arus balik maksud saya sudah akan dimulai tanggal 6 besok. Di gedung ini di area Masjid Al-Akbar juga sudah dimulai arus balik tanggal 6 April untuk jurusan Jakarta. Kalau arus balik dari Kepulauan Sumeneb yang arus balik gratis dari Pemprov dimulai tanggal 8. Jadi yang pakai kapal tanggal 8. Tapi yang darat ke Jakarta terutama tanggal 6 itu sudah akan bergerak ya. Oke, Ibu. Ini mungkin pemirsa yang nonton yang di Jawa Timur kasih rekomendasi dulu Bu, tempat wisata kan ini juga waktu libur juga ya Bu ya. Mana aja sih Bu yang menarik? Jadi sebetulnya apakah wisata alam, ataukah wisata budaya, ataukah wisata kuliner, sama menariknya semua. Masing-masing kabupaten kota punya keunggulan-keunggulan kompetitif, punya keunggulan komparatif. Favorit pertama selalu daerah Malang Raya, terutama daerah Batu. Nah maka jaga semuanya, kalau BMKG itu memberikan warning kepada kita semua bahwa masih diprediksikan daerah Malang sampai dengan Mataraman, daerah Pasuruan sampai dengan Tapal Kuda, berarti sampai Banyuwangi, itu intensitas hujan kemudian masih sangat tinggi. Oleh karena itu semua pengelola wisata air dan semua masyarakat yang akan berwisata di area air sama-sama membangun kewaspadaan. Kita ingin berangkat bahagia, kembali bahagia. Kita ingin berangkat selamat, kembali selamat. Sehingga Idul Fitri 1446 Hijriah ini mendapatkan suasana yang saling memberikan bahagia yang satu dengan yang lain. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemenangan di Idul Fitri tahun ini dan mudah-mudahan jumpa lagi pada Ramadan tahun depan. Amin. Baik. Jadi salah satu referensinya di Malang Batu ya Ibu? Ya, banyak juga sih. Banyak ya. Sebetulnya daerah Banyuwangi juga luar biasa. Kemudian daerah Lamongan juga luar biasa. Titik-titik wisata relatif sudah banyak menyebar. Cuma kalau di Batu itu setiap destinasi wisata itu memberikan ruang dan saling berdekatan. Jadi sehari di situ bisa banyak titik. Jadi pada dasarnya relatif merata. Sama kulinernya banyak sekali. Ya. Ya Ibu, ini dengan kepemimpinannya Ibu dengan Bapak Emil untuk 5 tahun ke depan ini akan seperti apa Ibu Provinsi Jawa Timur? Ya, kan sekarang ini pemerintah pusat sedang menguatkan membangun ketahanan pangan. Saya sering menyampaikan kalau Jawa Timur ini sudah masuk pada proses kedaulatan pangan, sudah di atas ketahanan pangan. Karena kita ini sudah lumbung pangan nasional 6 tahun berturut-turut kita sudah menjadi produsen gabah dan padi dan beras tertinggi di Indonesia. Dan sekarang ini kita mendapat target tambahan yang cukup signifikan dari pemerintah pusat, maka sektor pangan terutama pertanian, terutama padi, ini akan mendapatkan fokus dari semua lini, bukan hanya Pemprov. Pak Pangdam sudah melakukan pemetaan luar biasa dari lahan-lahan yang kurang produktif, artinya yang panennya sekali dalam setahun, bagaimana bisa panen 3 kali dalam setahun, irigasi tersiernya bagaimana bisa dimaksimalkan. Jadi kita ingin menjadi lokomotif bagaimana membangun ketahanan pangan nasional di tingkat nasional, dan bagi Jawa Timur bagaimana mewujudkan kedaulatan pangan. Ini kalau dari sektor beras ya, pertanian untuk beras, tapi dari sisi produksi daging, apakah sapi potong ataukah sapi perah, saya Jawa Timur juga tertinggi produksinya di antara seluruh provinsi di Indonesia. Oleh karena itu kami juga membuka ruang bagi provinsi lain yang ingin berproses untuk mendapatkan mungkin lesson learn dari proses barangkali ada di antara mereka yang ingin beternak sapi dengan lebih masif, melibatkan sangat banyak masyarakat sehingga Indonesia bisa swasembada daging. Nah, kalau swasembada susu memang kita harus berikhtiar lebih maksimal lagi ya. Iya. Ibu, saya tadi lupa tanya, ini yang di bawah siapa aja Bu? Boleh dikenalin satu-satu Ibu? Ya, Ali ini anak saya nomor 4. Anak saya nomor 3 dan nomor 2 sekarang sedang studi di luar, jadi mereka tidak bisa kembali di Idul Fitri kali ini. Dan anak saya pertama ini Fatimah Sang, ini suaminya Fadil, dan cucu saya baru 1 cucu ini Aisyah Nabila. Kita biasa panggil Aila ya. Oke. Ibu, mungkin kata untuk masyarakat di Jawa Timur yang hari ini merayakan Hari Raya Idul Fitri seperti apa Ibu? Boleh disampaikan? Ya.
seluruh warga Jawa Timur yang baik, yang budiman, selamat merayakan Idul Fitri 1446 Hijriah. Mudah-mudahan ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tahun depan kita dipertemukan kembali pada Ramadan yang penuh kemuliaan. Mohon maaf lahir dan batin, mudah-mudahan semuanya bahagia dan saling memberikan silaturahim terbaik pada tetangga dan handetolan tempat, terutama yang sedang mudik. Ini akan menjadi momentum yang luar biasa bagi mereka untuk membangun agregat-agregat sosial baru dan kemudian menularkan inspirasi-inspirasi baru. Oke, baik. Ibu Khofifah, terima kasih banyak, dan keluarga Mas, Mbak, terima kasih banyak. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya Ibu. Oke. Itu tadi Philip dan Andi Kumala, bincang kami dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang hari ini juga merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan nanti juga ada sejumlah agenda yang dapat dikunjungi masyarakat di Jawa Timur, karena di Gedung Gerahadi sendiri membuka open house, kemudian juga di rumah Ibu Khofifah Indar Parawansa juga membuka open house untuk masyarakat di Jawa Timur. Sementara itu, informasi dari Surabaya, Jawa Timur kami kembalikan ke rekan-rekan di studio. Baik, terima kasih Goldi Gumilang. Tadi seru ya bagaimana suasana Lebaran bersama Gubernur Jawa Timur yang ada open house juga. Saya penasaran, itu opor sama ketupatnya nanti seperti apa kalau di rumah Gubernur ya? Kira-kira. Pengen nyicipin Goldi nih, kayaknya kesempatan buat nyicipin Goldi punya open house, kesempatan. makanan-makanan di sana yang disajikan oleh Ibu Khofifah. Tapi adem sekali tadi ya mendengar pesan-pesan dari Ibu Khofifah berlebaran bersama keluarga, meskipun dua anaknya studi di luar negeri, tapi itu tidak mengurangi rasa bahagia di hari yang fitri ini. Baik pemirsa, kita masih akan menghadirkan informasi-informasi seputar suasana Lebaran di Apa Kabar Indonesia Pagi spesial berlebaran sesaat lagi.